Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkenaan dengan mulakhas fi syarh kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan. Pada pekan yang lalu sudah dijelaskan yang berkenaan dengan kewajiban bertauhid dan arti tauhid. Itu bab yang pertama yang sudah kita jelaskan. Pada hari ini akan kita lanjutkan yang berkenaan dengan keutamaan tauhid. Bab yang kedua yaitu keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu bisa menghapus dosa. Ikhwahillah, ketika Nabi SAW diutus, kondisi masyarakat pada waktu itu berada di atas keterpurukan. Beberapa penyakit hati seperti ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada selain penciptanya. Begitu pula penyakit-penyakit hati yang ada di masyarakat seperti meremehkan orang-orang miskin. Kemudian hanya sedikit masalah bisa jadi berantem. Kemudian saling membenci antara satu dengan yang lain, permusuhan antara satu dengan yang lain, berbangga dengan harta, berbangga dengan kedudukan, gitu kan. Nah, Nabi SAW diutus dalam kondisi masyarakat yang sangat terpuruk. Yang pertama kali Nabi SAW obati di masyarakat pada waktu itu adalah menghilangkan ketergantungan hati kepada selain Allah, menjadi hanya kepada Allah semuanya. Dan berdakwah kepada tauhid. Berdakwah kepada tauhid. Jadi diobati oleh Nabi SAW masyarakat pada waktu itu dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalau seandainya Nabi SAW tidak mengajari mereka, tentu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ya kan? Seperti itu. Kemudian Nabi SAW juga mengobati kesenjangan sosial di masyarakat pada waktu itu. Tatkala mereka berbangga-bangga dengan kedudukan, berbangga dengan harta, berbangga dengan nasab, gitu. Nabi SAW mengatakan tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan orang Ajami. Tidak bisa melebihi orang Arab kepada orang asing. Tidak pula orang asing melebihi orang Arab. Illa bittaqwa. Jadi kecuali dengan ketakwaan. Jadi barometer, ukuran kemuliaan dan keutamaan seorang itu bukan karena zahirnya, bukan, tapi dengan ketakwaan. Diobati oleh Nabi SAW. Nah, insyaallah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu berkenaan dengan tauhid, agar ketergantungan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala di masyarakat berapa banyak fenomena yang ada pada zaman sekarang ini mentergantungkan hatinya, mengharapkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, betul? Maka perlu kita pahami permasalahan ini dan bagaimana menurut Al-Quran dan As-Sunnah keutamaan tentang tauhid. Keutamaan tentang tauhid. Bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan apa yang menghapus dari dosa. Qala mu'allif rahimahullah, bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan apa yang bisa menghapus dari dosa-dosa. Wa qalillahi ta'ala
firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itu akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan bimbingan. Syekh Shalih Fauzan memberikan penjelasan munasabatu hadzal babi li kitabit tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid, dimasukkan ke dalam kitab tauhid. Ya. Apa hubungannya? Sesuai Syekh menjelaskan lamma bayyana fil babil awal wujubat tauhid wa ma'nahu. Tatkala muallif pengarang yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi menjelaskan di dalam bab pertama wujubat tauhidi, kewajiban bertauhid, wa ma'nahu dan arti tauhid, bayyana fi hadzal babi fadlat tauhidi wa atharul hamidata. Bayyana, muallif menjelaskan, pengarang kitab tauhid menjelaskan, fi hadzal bab, dalam bab ini yang akan kita pelajari, fadlat tauhidi, keutamaan tauhid, wa atharul hamidah dan pengaruh tauhid yang terpuji. Al-hamidah itu yang terpuji. Wa nataijahul jamilah dan hasil tauhid yang indah. Allati minha takfirud dunub, di antaranya menghapuskan dosa. Di antara keutamaan tauhid itu adalah menghapuskan dosa. Di antara pengaruh dan hasil kita bertauhidkan Allah akan dihapusnya dosa. Li ajlil hasi alaihi wa targhibi fihi. Jadi dimasukkan keutamaan tauhid ke dalam kitab tauhid itu dalam rangka untuk mendorong kita bertauhid dan merangsang dalam bertauhid, memberikan dorongan dan rangsangan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan babun. Yang dimaksud dengan bab itu apa? Lughatan, secara lugha, secara bahasa, al-madkhal. Ini pintu nih, tempat masuk. Itu namanya bab secara bahasa. Wastilahan, apapun bab secara istilah, ismun li jumlatin minal ilmi tahtahu fusulun wa masailu ghaliban. Ismun li jumlatin minal ilmi tahtahu fusulun wa masailu ghaliban. Ismun itu satu nama, li jumlatin kumpulan, li jumlatin kumpulan, minal ilmi dari ilmu, tahtahu di bawah ilmu itu, fusulun ada pasal-pasal, wa masail dan masalah-masalah goliban biasanya. Jadi antum terjemahkan yang belum diartikan, yang belum diartikan. Kalau yang sudah diartikan lewati aja. Ya. Kalau yang belum diartikan sebelumnya baru diartikan. Kalau yang sudah nggak usah diulangi lagi. Ya. Biar menyingkat. Fadlut tauhid. Wa ma yukaffiru. Yukaffiru. Apa arti yukaffiru? At-takfiru fil lughah. At-takfiru fil lughah, takfir dalam bahasa, as-satru wa taqiyah, tutupan atau menutupi dan tutupan. Itu namanya at-takfir. Bukan takfir. Kufur itu kan tertutup. Betul enggak? Nah, artinya itu tertutup kalau secara bahasa. Tapi yang dimaksud takfir di sini, keluar. Yang dimaksud dengan takfir di sini, wa ma yukaffiru minad dunub. Syar'an, secara syar'i, mahwud dzanbi, dihapusnya dosa. Dihapusnya dosa. Hatta yasira bimanzilatil ma'lum, sehingga
Jadi kedudukan dosa itu tidak ada. Hatta yasiro, sehingga yasiro menjadi bimanzilati, kedudukan al-ma'dum yang tidak ada. Al-ma'dum yang tidak ada. Namanya dihapus dosa berarti tidak ada dosa, ya kan? Kalau dihapus dosa, kedudukannya seperti tidak adanya dosa. Kedudukannya berarti tidak ada dosa. Kalau dihapus dosa berarti tidak ada dosa. Waddu tauhid wa ma yukaffiru. Jadi at-takfir secara bahasa adalah menutup. Secara istilah takfir itu adalah menghapus dosa. Minad dunub, minad dunub wa ma yukaffiru minad dunub. Min di sini bayani yang sebagai penjelasan. Walaisat litab'id. Kalimat min itu bukan menjelaskan tentang sebagian. Jadi dengan sebab tauhid itu dosa-dosa seluruhnya dihapus. Bukan berarti sebagian dosa, bukan. Wadzunub, dan dosa itu jam'un, isim jama'. Jama' itu lebih dari 3. Jama'. Jam'u dzanbin, jamaknya dari dzan, dan dzanbun itu mufrad, dzunubun jama'. 3 atau lebih. Apa yang dimaksud dengan dzanbun? Huwa ma taqbahu akibatuhu, yang jelek akibatnya. Itu namanya dosa. Orang yang berbuat dosa itu akibatnya adalah jelek. Orang yang berbuat dosa itu sekali lagi akibatnya adalah jelek. Bila mana seseorang misalnya berbuat maksiat, apa coba yang untuk mengetahui tentang maksiat? Ya, melanggar ketentuan Allah. Maksiat mata, melihat perempuan. Nah, akibatnya jelek gak? Jeleknya kepada apa? Kepada diri kita. Akibatnya jadi lemah badan, jadi malas. Coba bagi orang yang membiasakan dirinya untuk berbuat maksiat mata, misalnya ya biasa iman seseorang itu kan bertambah dan berkurang ya. Nah, ketika berkurang, ini akan ada perasaan di dalam dirinya ya. Ketika dia melakukan kemaksiatan, kok malas ya? Nah, itu akibat jelek dari perbuatan dosa. Itu yang nampak, yang kita rasakan tatkala berbuat maksiat. Ya, betul dah. Jadi akibatnya jelek. Itu di dunia. Hah? Kalau kita sudah berbuat baik, akhirnya malas berbuat baik. Iya, malas untuk berbuat baik. Jadi dzanbun itu adalah yang akibatnya jelek. Akibatnya di dunia jelek, lemah, malas, di akhirat dapat siksaan. Ya, seperti itu kan, jelek berarti akibatnya. Ya. Amanu. Apa arti amanu? Di dalam firman Allah, alladzina amanu. Ya, yaitu orang-orang yang beriman. Yang beriman, amanu artinya menurut Shalih Fauzan secara mufradatnya, secara penjelasan secara mufradat itu saddaqu biqulubihim, percaya dengan hati mereka. Saddaqu itu mereka percaya, biqulubihim dengan hati-hati mereka. Wa nataqu bi alsinatihim, dan mereka berbicara, mengucapkan bi alsinatihim dengan lisan-lisan mereka. Wa amilu, dan mereka beramal, berbuat, bi jawarihim dengan anggota badan mereka. Itu yang dimaksud dengan amanu. Wa ra'su dzalika at-tauhid, pangkal semua itu adalah tauhid. Pangkal semua itu adalah tauhid. Itu yang dimaksud dengan alladzina amanu, itu orang-orang yang beriman, percaya dengan hati mereka, berbicara dengan lisan mereka, dan diamalkan dengan anggota badan mereka. Yaitu pangkal hal itu semuanya adalah tauhid.
Walam yalbisu. Yang dimaksud dengan walam yalbisu imanahum, jadi yakhlitu tauhidahum. Mereka tidak mencampur adukan. Yakhlitu itu mencampur adukan. Jadi arti yalbisu itu mencampur adukan. Imanahum, yang dimaksud iman mereka adalah tauhidahum, tauhid mereka. Mencampur adukan tauhid mereka. Bidzulmin alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dengan kezaliman. Yang dimaksud bidzulmin adalah bisyirkin, mencampur adukan ketauhidan mereka dengan syirik. Jadi zulm di sini adalah syirik. Makanya kan pernah ada para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, bahwasanya orang yang beriman itu mereka yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Gak akan ada yang mampu ya Rasulullah, berat kalau seandainya kita tidak mencampur adukan dengan kezaliman. Kemudian yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah syirik. Oh iya, seperti yang ada dalam firman Allah, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, kata Nabi Sulaiman, la tusyrik billah, jangan Anda menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Luqman, bukan Nabi Sulaiman. Jadi yang mencampur adukan tauhid mereka dengan kedzaliman. Yang dimaksud dengan kedzaliman adalah syirikan. Dan wadzulmu, arti zulm itu adalah wad'u syai'i fi ghairi maudhihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu yang dimaksud dengan zalim. Sumia syirku dzulman. Dinamai kesyirikan itu adalah kedzaliman. Kenapa dinamai kesyirikan itu kedzaliman? Li'annahu wad'un lil ibadati fi ghairi mawadhi'iha. Karena menempatkan ibadah, li'annahu wad'un lil ibadah, menempatkan ibadah fi ghairi mawadhi'iha, bukan pada tempatnya. Karena yang tempat ibadah itu hanya kepada Allah, ini kepada yang lainnya, berarti kan zalim. Wasarfun laha li ghairi mustahiqiha, dan memalingkan ibadah kepada yang tidak berhak untuk diibadahi. Memalingkan ibadah kepada selain orang yang berhak untuk diibadahi. Seperti ke berhala, patung-patung gitu ya, wali-wali gitu, para nabi. Dipalingkan ibadah yang seharusnya kepada Allah kepada yang tidak berhak untuk diibadahi. Berarti itu kan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya ya. Makanya dinamai syirik itu adalah kezaliman. Kemudian ulaika lahumul amnu, ya. Mereka yang tidak mencampur adukan ketauhidan mereka dengan kesyirikan, lahumul amnu, bagi mereka akan mendapatkan al-amnu. Apa arti al-amnu? Tumakninatun nafs, ketenangan jiwa, wa zawalul khaufi, hilangnya rasa takut. Itu yang dimaksud dengan al-amnu. Nah, bila mana dalam diri kita terdapat ketenangan hati dan hilangnya khauf, berarti sempurna Anda ketauhidan Anda. Tapi tatkala kadang cemas, kadang tidak tenang, berarti masih kurang ketauhidan. Kita perlu ditambah lagi biar lebih sempurna lagi ketauhidannya, biar mendapatkan ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut. Itu di dunia akan mendapatkan ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut. Begitu pula sama di akhirat akan mendapatkan keamanan. Begitu. Secara sempurna atau secara kurang, tergantung ketauhidan seseorang. Jadi keamanan dan ketenangan, hilangnya rasa takut sesuai dengan ketauhidan seorang hamba. Bila mana sempurna ketauhidannya, dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna di dunia maupun di akhirat. Muhtadun, lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mereka itu muhtadun, akan mendapatkan bimbingan. Muhtadun ay muwaffaquna lis-sayri 'ala siratil mustaqim sabituna alaihi. Mereka mendapatkan bimbingan untuk berjalan di atas jalan yang lurus,
mereka tegar di atas jalan yang lurus. Di dunia ya, juga di akhirat akan mendapatkan bimbingan, kemudahan untuk melangkah ya, di atas jalan yang lurus, tegar di atas jalan yang lurus gitu. Di dunia dan di akhirat akan mendapatkan bimbingan secara sempurna atau kurang, tergantung ketauhidan seorang hamba. Begitu. Kemudian Syekh Shalih Fauzan memberikan penjelasan arti ayat secara global. Al-makna al-ijmali lil ayat, makna ayat secara global. Kalau tadi secara kosakata, kalau sekarang secara global, pemahaman secara global. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yukhbiru subhanahu, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan annal ladzina akhlasul ibadata lillahi wahda, bahwasanya orang-orang yang mengikhlaskan, akhlasu itu apa? Ikhlas. Mengikhlaskan al ibadata lillah, ibadah karena Allah wahdahu saja ya. Walam yukhlitu tauhidahum bisyirik, dan mereka tidak mencampur adukan ketauhidan mereka dengan kesyirikan. Humul aminun, mereka akan mendapatkan keamanan minal makhawifi wal makarihi, dari rasa takut dan kebencian yang ditakutkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Mereka akan mendapatkan keamanan minal makhawifi wal makarihi, dari yang ditakutkan, dari yang dibenci, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Al-muhtaduna lis-sayri ala siratil mustaqimi fid dunya, mereka akan mendapatkan petunjuk untuk berjalan di atas jalan yang lurus di dunia. Jadi orang yang mentauhidkan Allah akan mendapatkan taufik dari Allah, berada di atas sunnah. Dan hidup di atas sunnah merupakan kenikmatan yang paling nikmat, yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Begitu. Nikmat di atas sunnah, nikmat di atas Islam. Barang siapa yang mati mendapatkan bimbingan untuk berada di atas sunnah, berada di atas Islam yang orisinil, yang benar, begitu ya. Mereka itu kalau meninggalnya itu mati dalam keadaan berada di atas kebaikan. Masya Allah, ini sebuah kenikmatan. Nah, orang yang bisa mentauhidkan, bisa merealisasikan ketauhidannya, mengikhlaskan hatinya dalam beribadah kepada Allah, akan mendapatkan bimbingan untuk berada di atas jalan yang lurus di dunia. Dan inilah yang diminta oleh kita setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Munasabatul ayat lil bab, hubungan ayat ini dengan bab. Bagaimana munasabahnya? Hubungan ayat ini kok dimasukkan ke dalam bab keutamaan tauhid, dan apa yang membuat dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan ayat ini dengan keutamaan tauhid, annaha dallat, bahwasanya ayat ini menunjukkan ala fadli tauhid, keutamaan tauhid, wa takfirihi lidzunub, bahwasanya tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Ma yustafadu min ayat, apa yang kita ambil faidah dari ayat tersebut? Pertama, fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Wa samaratuhu, dan buahnya di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Di dunia dapat bimbingan di atas jalan yang lurus, wal akhirah aman dari rasa takut pada hari kiamat. Itu buahnya. Yang kedua, an-nasyirka dzulmun, kesyirikan itu adalah kezaliman. Mubtilun lil imani billah, membatalkan keimanan kepada Allah. Ingkana akbar, jikalau kesyirikan itu adalah kesyirikan besar. Karena syirik itu ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Aumun kisun lahu, atau mengurangi keimanan kepada Allah. Ingkana asgar, jikalau syiriknya adalah syirik kecil. Ya. Jadi
Syirik itu bisa membatalkan keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau besar. Mengurangi keimanan kepada Allah jika syiriknya syirik kecil. Yang ketiga, annasyirka la yughfar, bahwasanya syirik itu tidak diampuni. Yang keempat, annasyirka yusabbibul khauf fid dunya wal akhirah, bahwasanya kesyirikan itu penyebab rasa takut di dunia dan akhirat. Ini insya Allah seperti itu jelas. Jadi penjelasan ini gimana? Ya, bagus. Hah? Ya, bagus. Bisa masuk kepada otak dan hati. Insyaallah. Ya. Ya. Coba antum perhatikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan ada seorang pezina di kalangan Bani Israel sedang berjalan, tiba-tiba dibuntuti oleh seekor anjing yang kehausan. Saking kehausannya hampir saja anjing tersebut itu mau mati gitu. Biasanya gimana coba? Anjing itu biasanya dipukulin ya. Kalau ada anjing pasti dilemparin ya. Ini nggak ada siapa-siapa nih. Pezina di antara pezina orang yang ada di Bani Israel pada waktu itu, ketika melihat anjing yang kehausan, dia turun ke sumur, kemudian ambil sepatunya, turun dengan susah payah, nggak ada orang yang lihat. Pada waktu itu nggak ada orang yang lihat, tapi melihat anjing hampir meninggal, hampir mati, salah, ya hampir wafat, langsung turun, terus diambil air dengan kesusahan, terus naik. Coba lihat, udah begitu dengan tangannya, pezina, ini pezina, diminumkan ke mulutnya anjing. Dengan sebab keikhlasannya kepada Allah diampuni dosanya. Dosa pezina. Tapi tidak semua dosa pezina melakukan amalan soleh, amalan seperti ini diampuni dosa. Tergantung ketauhidan seorang hamba, tentang keikhlasan seorang hamba. Jadi keikhlasan, ketauhidan, kemurnian di dalam beramal itu bisa menghapuskan dosa. Tapi tidak semua yang beramal akan diampuni dosa. Tidak semua pezina berbuat baik langsung diampuni, enggak. Ada kucing. Makan anjing semua. Ya, tergantung keikhlasan. Cari anjing. Ya, tergantung. Ya, ini ternyata kan itu keutamaan tauhid. Itu menunjukkan kisah tersebut tentang keutamaan tauhid. Ya. Makanya kita harus berupaya untuk ikhlas. Berupaya terus ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas juga akan menjaga seorang hamba dari berbuat dosa. Ikhlas. Jadi ini tuh buah dari keikhlasan. Jadi ikhlas atau tauhid itu ada buahnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan menjaga dirinya untuk berbuat maksiat, walaupun jauh dari istri, jauh dari tetangga, gak ada yang tahu apa yang kita lakukan. Akan menjaga seseorang yang mentauhidkan Allah dan ikhlas dari perbuatan dosa. Di dunia, di akhirat mendapatkan ampunan. Orang yang mukmin ya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hisab itu ada dua, ikhwan. Ada hisab bagi orang yang beriman, ada hisab bagi orang yang kafir. Maliki yaumiddin. Allah yang merajai hari pembalasan. Pada waktu itu akan nampak kerajaan Allah Subhanahu wa taala semuanya akan dihisab. Ya. Hisab bagi seorang mukmin akan diperlihatkan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ya, salah. Dia mengakui. Gimana, Pak? Dia mengakui dosa anu yang telah dia lakukan. Kata wa ana satartuha, saya menutup dosa-dosa yang telah dilakukan. Tapi dia mengakui
telah melakukan perbuatan dosa begini-begini. Seorang mukmin ketika dihisab itu. Jadi dihisab di sini kepada orang itu dihisab penyodoran, pemaparan. Kamu telah melakukan ini dan itu di dunia. Iya, saya mengakui gitu. Kemudian pada hari kiamat, wa anas, kamu di dunia ditutup dosa kamu, tidak saya kabarkan aib tersebut di hadapan manusia. Ya kan? Kalau seandainya coba kita selalu melakukan perbuatan dosa, tuh tidak lepas dari perbuatan dosa. Kalau ada yang tahu dosa-dosa yang kita lakukan, mungkin nggak ada yang mau berteman dengan kita ya. Allah menutup dosa-dosa yang dilakukan oleh orang mukmin di dunia. Makanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala itu Sitir, ya kan? Yang menutupi, ya kan? Jadi di dunia telah aku tutupi dosa-dosa kalian. Wa ana aghfiruhal yaum. Dan saya pada hari ini menghapus dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Begitu bagi orang mukmin. Kalau orang kafir hisabnya betul-betul dikekalkan di dalam api neraka. Karena tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena menolak untuk mentauhidkan Allah. Karena di dunia menolak untuk mentauhidkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksanya, menghisabnya, memperhitungkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir, kekalnya di dalam api neraka. Begitu ya, Pak. Jadi makanya kita itu Masya Allah di dalam kenikmatan yang amat agung sekali, berada di atas keimanan dan berada di atas ketauhidan, insya Allah. Mudah-mudahan kita terus menjaganya dan terus memupuk diri kita untuk menyempurnakan tauhid, ya. Yang mana tauhid itu merupakan pangkal segala sesuatu. Bila mana tauhidnya bagus, maka amalan yang lainnya pun akan bagus. Bila mana jelek ya, kurang tauhidnya, amalan yang lainnya pun kurang juga, jelek juga begitu. Qala al-muallif rahimahullah an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal akhraja. An Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man syahida, barang siapa yang bersaksi, an la ilaha illallah wahdah, tidak ada sesembahan yang benar illallah kecuali Allah, wahdah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, dan Isa adalah hamba Allah dan utusannya, wa kalimatuhu, dan kalimat Allah, alqaha, dilemparkan, wa kalimatuhu, dan kalimatnya, alqaha, dilemparkan kalimat itu, ila Maryam, kepada Maryam, wa ruhu minhu, dan ruh daripadanya, wal jannata haqqun, dan surga itu adalah benar, wan nar haqqun, dan api neraka itu benar, adkhalahu Allahul jannah, Allah pasti memasukkan dia ke surga, ala makana minal amal, walaupun dia melakukan amalan apa saja. Ya. Siapa Ubadah bin Samit? Ubadah bin Samit namanya adalah Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansori. Jadi orang Ansor. Dari Madinah. Al-Khazraji, orang Khazraj. Tahu kan kisah tentang Aus dan Khazraj yang selalu bertengkar, selalu berantem dengan sebab iman, dengan sebab Islam, dengan sebab hatinya berada di atas keimanan, nikmatnya iman jadi bersatu.
Jadi itulah iman. Iman itulah yang membuat hati-hati itu menjadi jinak antara satu dengan yang lainnya. Padahal sedikit masalah bertengkar itu Qabilah Aws dan Khazraj, tapi karena nikmatnya hidayah, nikmatnya iman, nikmatnya Islam, yang tadinya mereka berpecah belah, yang tadinya mereka itu bertengkar, yang tadinya mereka selalu perang, dengan nikmatnya iman jadi bersatu. Jadi iman itulah yang akan menjinakkan hati semua kaum muslimin. Kita itu akan menjadi hamba-hamba Allah yang saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Karena tumbuh dari rasa cinta halus, kelembutan antara sesama kaum muslimin. Dan makna pandangan kita kepada orang lain itu bukan prinsipnya itu suudon, bukan. Prinsip kita kepada orang lain itu adalah husnudzon, prasangka yang baik. Kepada yang sudah mengerti, kepada yang belum mengerti, semuanya prinsipnya itu bukan suudon, tapi prasangka yang baik. Akan tumbuh dengan prasangka yang baik kepada kaum muslimin secara keseluruhan, bukan kepada kelompok tertentu. Bukan. Cinta, benci, bukan kepada kelompok tertentu, bukan. Nah, kalau akan menjadikan satu tubuh yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain, jangan sampai di antara kita yang sudah ngaji juga suka berantem. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ruhama ubainahum, harus saling menyayangi antara mereka. Jangan saling gibah antara satu dengan yang lain. Jangan saling ngomongkan antara satu dengan yang lain. Jangan. Itu penyakit yang diobati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi bahwasanya dapat kita ambil dari ketauhidan, keimanan yang merupakan nikmat yang tidak bisa dibandingkan oleh nikmat apapun, yang menyebabkan persatuan antara Qabilah Khazraj dan Qabilah Aws. Jadi orang Ansar dari Qabilah Khazraj, ahadun nuqabai badriyun, salah satu orang yang memiliki keutamaan, yang meninggal pada perang Badar, yang mengikuti perang Badar, meninggal yang mengikuti perang Badar, masyhurun, yang masyhur. Tuwfiya sanata, meninggal tahun 34 Hijriyah, walahu isnin wasabina sana, umurnya sampai 72 tahun. Ya. Kita harus bisa mengambil pelajaran, ya. Jadi jangan sampai jadi figur sahabat itu betul-betul sebagai tauladan bagi diri kita semuanya, ya. Sebagai tauladan bagi diri kita semuanya. Jadi dengan iman, dengan tauhid menyatukan, ya. Jadi sekali lagi akan menyatukan. Dakwatus salaf itu akan menyatukan. Sekali lagi, dakwah salafiyah itu, dakwah mubarakah itu akan menyatukan. Dakwah kepada sunnah, Quran, sunnah, dan pemahaman salaf soleh itu akan menyatukan. Bagaimana Rasulullah SAW bisa menyatukan kondisi masyarakat yang pada waktu itu sedang terpuruk kondisinya, tapi bisa bersatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran, coba. Wa'tasimu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hutratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ingatlah kalian akan nikmat Allah tatkala kalian pada waktu dulunya dalam keadaan bermusuh-musuhan,
fa'allafa baina qulubikum, maka Allah telah menjinakkan antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, jadilah kalian dengan sebab kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya hidayah. Yang tadinya berada di atas kekafiran jadi sekarang berada di atas ketauhidan. Yang tadinya berada di atas bid'ah sekarang berada di atas sunnah, berada di atas Islam yang sebenarnya, gitu kan? Yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beriman kan? Ya, beriman. Bagaimana tuh? Jadilah kalian itu bersaudara, saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lain. Seba'tum bi nikmatihi ikhwana wa kuntum ala safar protim. Dulu kalian itu berada di atas jurang api neraka. Fa anqadhakum minha, maka Allah telah menyelamatkan ya daripadanya. Jadi yang tadinya mau ke dalam api neraka karena saling berperang, saling bermusuh-musuhan, fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Jadi sekali lagi ikhwah, dengan mempelajari tauhid kita ini harus bisa meresapinya, ya meresapinya. Terus lihat juga bagaimana sirah mereka. Jadi untuk sementara ini jadilah kalian bersaudara dengan secara baik antara satu dengan yang lainnya. Buah dari nikmatnya iman, dan antum sudah merasakannya. Kesatuan hati ketika kita berada di atas keimanan, betul tak? Betul tak? Iya. Kembali lagi kepada permasalahan yang sedang kita jelaskan dalam hadis ini, syahida an la ilaha illallah. Ya. Yang dimaksud dengan syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, artinya takallama bihadhil kalimah, mengucapkan kalimat ini bukan hanya sekedar dengan lisan, arifan li maknaha, tahu artinya, amilan mengamalkan, bimuqtadaha konsekuensinya, zahiran wa batinan, baik secara zahir dan batin. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Wahdahu halun, isim hal, muakkadzun lil isbat, untuk menetapkan satu-satunya yang mesti disembah itu adalah Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya sebagai penguat kepada peniadaan. Jadi tidak ada sekutu baginya. Jadi ditiadakan sesembahan selain Allah. Kalau ini penetapan bahwa Allah lah yang mesti diibadahi, wahdahu itu. Kalau la syarika lahu itu yang mesti ditiadakan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad salam ai wa syahida anna Muhammad, dia bersaksi bahwasanya Muhammad abduhu, mamlukuhu, budaknya, wa abiduhu, dan hambanya, wa rasuluhu, mursiluhu bi syariatihi, wa rasul itu yang diutus dengan syariatnya, wa anna Isa, dan bahwasanya Isa ai wa syahida anna Isa ibnu Maryam, dan dia bersaksi bahwasanya Isa adalah anak Maryam. Abdullah wa rasuluhu, Abdullah wa rasuluhu, bahwasanya Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Khilafan, menyelisihi atau berbeda, lima ya'taqiduhun nasara, apa yang diyakini oleh orang Nasrani, annahu, bahwasanya Isa itu apa? Allah, ya kan? Atau ibnullah, atau anak Allah, atau salis salasah, trinitas, Tuhan yang dari Tuhan, ya, sebagai Tuhan anak, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Kudus, Trinitas, ya, ya, termasuk salah satu dari yang tiga itu, ya. Itu apa yang diyakini oleh orang
Nasrani. Nah, wa kalimatuhu dan kalimatnya. Ini kan sedang menjelaskan hadis secara mufradat. Wa kalimatuhu, kalimatnya ay annahu khalaqahu bi kalimah. Bahwasanya Nabi Isa itu diciptakan dengan kalimat. Wahia qauluhu, ada kalimat yang diucapkan oleh Allah, kun, jadilah. Jadi alqaha ila Maryam, dilemparkan kalimat itu kepada Maryam. Artinya arsala biha Jibril, diutus Jibril ilahiyah kepada Maryam, fanafakha fiha, ditiup pada rahim Maryam, min ruhi, dari ruhnya, al makhluqah, yang diciptakan, biiznillahi azza wa jalla, dengan izin Allah azza wa jalla, karena tidak punya bapak kan Nabi Isa itu. Langsung aja, karena kalau Allah mengatakan kun, terus ditiupkan dengan mengutus Jibril, ya jadi, walaupun tanpa bapak. Kalau Nabi Adam lebih lagi, tanpa bapak, tanpa ibu, dengan kekuasaan Allah kan? Semuanya juga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruhun ay Isa alaihissalam ruhun minal arwah allati khalaqahu Allah ta'ala. Isa alaihissalam itu salah satu ruh di antara ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Minhu ay minhu khalqan wa ijadan, yang diadakan, yang diciptakan. Ka qauli ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah telah menundukkan bagi kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya darinya, dari ciptaan Allah. Wal jannata, dan jannah hakun, hak, benar. Wan nara hakun, dan api neraka itu adalah benar. Ai syahida annal jannah wan nar allataini akhbarallahu anhuma fi kitabihi sabitatani la syakka fihima. Ia bersaksi bahwasanya surga dan neraka yang dikabarkan oleh Allah di dalam kitabnya itu tetap, tidak ada keraguan padanya. Adkhalahullahu jannah, pasti Allah akan masukkan ke surga. Jawabus syart as-sabiq, sebagai jawaban syarat man itu huruf syarat. Nah, jawabannya adkhalahullah, pasti Allah akan masukkan ke surga. Jadi min qoulihi man syahida, barang siapa yang bersaksi begini, adkhalahullahu jannah, pasti Allah akan masukkan dia ke surga. Ala kana minal amal, ala kana minal amal, walaupun dia beramal dengan apa yang dia amalkan. Artinya itu dua arti, yahtamil maknayain, mengandung dua arti. Yang pertama, adkhalahullahu jannah, Allah pasti akan memasukkan ke surga. Wa in kana muqassiran walahu dzunub, walaupun dia itu muqassiran. Apa arti muqassiran? Punya kekurangan, walaupun dia kurang. Walahu dzunubun, walaupun dia memiliki dosa-dosa, Allah pasti akan masukkan dia ke surga. Jadi orang yang bertauhid itu walaupun dia punya dosa, Allah akan masukkan ke surga. Walaupun harus digosok dulu ya. Dicuci dulu. Kecuali jika Allah menghendaki betul-betul alatul gitu. Li'annal muwahhid la budda lahu min dukhulil jannah. Karena orang yang mentauhidkan Allah mesti masuk surga. Arti yang kedua yang dimaksud ala makana minal amal, adkhalahullahu jannah, pasti Allah akan memasukkan ke surga. Wa takunu manzilatahu fiha ala hasbi amali, dan kedudukan di surga itu sesuai dengan amalannya. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Maka tingkatan dia masuk surga itu tergantung kedudukan dia di dalam beramal di dunia. Akhraja, dikeluarkan, hu, kembali kepada siapa? Akhraja, hadis. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ai rawa hadzal hadis, hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari Muslim, oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim fi sahihaini, dalam sahih keduanya, alladzaini huma ashahul kutub ba'da Quran, yang
mana keduanya itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Arti secara global dalam hadis ini, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW yukhbiruna, memberitahukan kepada kita, mubayyinan lana, memberikan penjelasan kepada kita, fadlat tauhid, keutamaan tauhid, wa syarafahu, dan kemuliaan tauhid. Annaman nataqa bisyahadataini, barang siapa yang mengucapkan dengan kalimat syahadat, arifan limaknahuma, mengenal maknanya, amilan bimuqtadahuma, beramal berdasarkan konsekuensi dua kalimat syahadat, zahiran wa batinan, yang zahir dan yang batin, wa tajannabal ifrata wa tafrid, menjauhi berlebih-lebihan dan menyepelekan, fi haqqin nabiyina al-karimaini, pada hak dua nabi yang mulia, Isa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam, Nabi Isa dan Nabi Muhammad, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keduanya. Fa'aqarra lahuma birisalah, dia menetapkan kepada Isa dan Muhammad itu dengan risalah, wa ubudiyatihima lillah, dan penghambaan keduanya hanya kepada Allah, bukan Tuhan. Wa annahu laisa lahuma syai'un min khasaisir rububiyyah, bahwasanya keduanya itu tidak memiliki sedikit pun dari kekhususan kepengurusan. Wa aiqana bil jannah, yakin dengan surga, wan nar, dan api neraka, annama alahu ila jannah, tempat kembali orang yang mengatakan, yang meyakini dan bersaksi dan yang meyakini kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Isa secara benar, tempat kembalinya kepada surga. Wa in sadara minhum ma'asin duna syirik, walaupun timbul daripadanya kemaksiatan-kemaksiatan yang bukan syirik. Jadi tempatnya ke surga. Ini menunjukkan, hadis ini tentang keutamaan tauhid juga ya, makanya dimasukkan ke dalam keutamaan tauhid. Munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis ini dengan bab, biar diselesaikan. Anna fihi bayanan li fadli tauhid, di dalam hadis ini ya, kenapa dimasukkan ke dalam keutamaan tauhid hadis ini? Karena di dalam hadis ini bayanan, menjelaskan li fadli tauhid, keutamaan tauhid. Wa annahu sababun lidukhulil jannah, bahwasanya tauhid itu sabab masuk surga, wa takfirud dzunub, diampuninya dosa. Ma yustafadu minal hadis, faidah dari hadis pertama, fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Wa anallahu yaghfiru bihi dzunub, dan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dengan tauhid. Si'atu fadli tauhid, keluasan keutamaan tauhid. Wa ihsani subhanahu wa ta'ala, dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, keluasan keutamaan Allah dan keluasan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wujubu tajannubil ifrat wa tafrid, wajib menjauhi berlebih-lebihan dan menyepelekan fi haqqil anbiya wa sholin, kepada para nabi dan orang-orang soleh. Fala najhad fadlahum, tidak boleh mengingkari keutamaan mereka. Wala naglu fihim, dan tidak boleh berlebih-lebihan pada mereka. Fa nasrifa lahum syai'an minal ibadah, lalu kami memalingkan kepada mereka sesuatu dari ibadah, kama yaf'alu ba'dul juhal wa dhalal, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yang awam, yang bodoh dan yang sesat. Yang keempat, anna aqidat at-tauhid tukhalifu jami'al milal al-kufriyah minal yahud wan nasara wal wasaniyin wad dahniyah, bahwasanya akidah tauhid itu menyelisihi semua agama kekufuran dari orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang berhala, dan orang-orang yang mematikan mereka itu hanyalah masa saja, katanya. Anna usatal muwahhidin la yukhalladuna finnar, orang muwahhid, orang yang mengesahkan atau orang yang bermaksiat di kalangan orang-orang yang bertauhid, la yukhalladuna finnar, mereka tidak kekal dalam api neraka. Demikian pembahasan tauhid pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah dan perlu direnungkan, diamalkan. Ilmu itu untuk diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Masuk ke hadis
yang berikutnya yang berkenaan dengan adab. Ya. Berarti mau dimatiin. Pertama, kita sudah jelaskan tentang hak seorang muslim dengan muslim lainnya. Hadis yang kedua yang berkenaan dengan bahwasanya tatkala urusan dunia yang kita lihat adalah yang dibawa, biar kita banyak bersyukur. Mobilnya misalnya biasa-biasa, ada yang lebih nggak punya mobil, yang punya rumahnya misalnya gubuk, ada yang tidur di jembatan, tambah bersyukur. Lebih kaya jembatan. Jadi kan jadi selalu bersyukur. Ya. Kemudian sekarang Berapa miliar? kita masuk ke dalam hadis berikutnya tentang adab di majlis. Adab etika di majlis. Ya. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridai kepadanya, qala, Ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kuntum salasah fala yatanaja isnani dunal akhar. Apabila Anda itu 3 orang, sedang barengan 3 orang, saya Pak ini 3 orang. Fala yatanaja isnani dunal akhar, maka janganlah berbisik-bisik. 2 orang saya ditinggalkan. Dunal akhar, tanpa yang lain. Hatta takhtalitu binnas, sehingga bergaul dengan manusia. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena hal itu bisa menyedihkan dia yang tidak diajak bisik-bisik berbicara. Singgung. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Disepakati ya, oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini riwayat Muslim. Jadi gini, kalau 3 orang nggak boleh berbisik-bisik. Kalau lebih dari 3 orang, mafhum mukhalafahnya nggak apa-apa berbisik-bisik. Kalau melebihi dari 3 orang, tapi kalau 3 orang ditinggalkan 1, ini yang membuat menyedihkan seseorang yang tidak diajak bicara. Ma yukhadhu minal hadis, yang dapat kita ambil petik dari hadis ini, pertama, al-Islamu ya'muru bijabril qulubi wa husnil mujalasati wal muhadatsati. Islam ya'muru, memerintahkan untuk baik di dalam bermujalasah, baik di dalam berbicara, membuat hati seseorang itu tenang, tidak menyinggung. Nah, ini penting. Kadang kalau seandainya kita tidak mengetahui etika, yang terpenting kan benar, yang terpenting ini kata-katanya bisa menyinggung perasaan muslim lainnya. Jadi Islam memerintahkan untuk baik di dalam bermujalasah, melarang dari segala sesuatu yang bisa membuat seorang muslim itu sedih, tersinggung atau mengakibatkan ada prasangka-prasangka. Janganlah kita bikin menjadi orang lain itu berprasangka jelek. Itu juga diatur oleh Islam, begitu. Nah, di antaranya sebagai salah satu contoh di dalam hadis ini, bila mana ada 3 orang, ya, maka janganlah berbisik-bisik, hanya 2 orang saja, ditinggalkan yang lain. Karena hal itu bisa membuat orang yang tidak diajak bicara itu sedih. Dia tidak berhak untuk berbicara bersamanya. Bukan itu membuat sedih, membuat gak enak gitu, merasa dirinya itu sendirian, gak ada temen kan gitu ya. Itu pertama, faidah pertama dalam hadis ini. Jadi Islam memerintahkan untuk baiknya di dalam duduk, berbicara, dan melarang dari suatu perkara yang membuat hati seorang muslim itu menjadikan prasangkanya itu jelek kepada orang yang berbisik-bisik tersebut, atau juga menjadi sedih bahwasanya dia itu tidak berhak untuk berbicara dengan 2 orang tersebut.
dia merasa sendirian jadinya. Itu pertama. Yang kedua, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya mafhum hadis tersebut bila mana lebih daripada 3 orang tidak apa-apa untuk berbisik-bisik, karena masih ada teman yang lain kan, gitu. Dan di antara etika di dalam bermajlis itu adalah kita harus lapang dada, harus saling jinak antara satu dengan yang lain. Jadi ketika adab di dalam majlis itu, kita harus berbicaranya itu suatu perkara yang berfaedah, mengandung faidah, atau juga lucu-lucu dikit juga nggak apa-apa, tidak terlalu berlebih-lebihan, tapi melucu juga nggak apa-apa. Itu adab di dalam majlis. Adab majlis ketika sedang ada yang tamu di kamar kita, terus gimana gitu kan. Tapi yang pembicaraannya yang mengandung faidah dan juga sedikit rileks, melucu juga tidak apa-apa. Adab dalam majlis. Nah, poin yang ketiga, di antara yang dibenci dalam berbisik-bisik itu adalah berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh yang lain. Misalnya sedang orang Sunda 3 orang, 2 orang Sunda, yang satu Madura. orang Madura berbicara dengan bahasa Sunda. Itu suatu perkara yang dimurkai juga, dibenci juga, tidak beradab itu namanya. Jadi harus dengan bahasa yang semuanya bisa dipahami. Walaupun tidak berbisik-bisik misalnya. Walaupun tidak berbisik-bisik. Nggak boleh ya. Tidak boleh. Kurang etika. Yang keempat, di antara berbisik-bisik yang diharamkan yang ada di dalam hadis ini menunjukkan diharamkan masalah tersebut, berbisik-bisik tersebut diharamkan. Kalau seandainya tidak masuk ke dalam perkara yang diharamkan, paling minimal itu dibenci. Gitu. Ini adab di dalam bermajlis. Majlis ya, di dalam majlis. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Di antara adab yang diajarkan di dalam Islam juga, dalam hadis yang lain, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai kepada keduanya, qala, Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. La yuqimu ar-rajul, seorang laki-laki tidak boleh mendirikan ar-rajula kepada seseorang min majlisi, dari tempat duduknya. Misalnya ada yang sudah duduk nih, Bapak di sini udah duduk, datang Pak Kosim, ini tempat saya, pindah, saya duduk di sini. La yuqimur rajulu, misalnya itu. Tidak boleh mendirikan seorang laki-laki kepada seorang laki-laki yang lain dari majlisnya, dari tempat duduknya. Dia yang lebih duluan duduk kok, masa harus diangkat, disuruh pindah? Enggak, itu bukan adab dan etika di dalam majlis. Ya, tsumma yajlisu fi, kemudian setelah dia diri kamu, saya duduk di sini, tsumma yajlisu fi, kemudian duduk di tempat yang dia pindahkan, usir yang lain itu. Walakin, akan tetapi ajaran Islam tafassahu wa tawassahu, hendaklah kalian memperlonggar dan memperluas majlis. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini ada 2 etika di antara adab-adab majlis. Pertama, bahwasanya tidak halal bagi seseorang untuk mendirikan orang lain dari majlisnya, padahal dia yang lebih duluan duduk daripada dia. Kemudian itu pertama, tidak halal itu untuk mendirikan orang yang sudah duluan duduk, kemudian dia duduk di tempat yang itu. Begitu. Ya. Ya, ini baik di majelis ilmu, baik di masjid, baik di haflah, di mana saja. Jangan begitu. Itu tempat parkir, di mana aja. Ya, sampai segininya Islam itu mengajarkan kepada kita.
sempurna Islam itu. Kemudian yang kedua, selayaknya bagi yang sudah hadir, tatkala ada orang yang datang baru memperluas majelisnya. Oh, silahkan duduk di tempat sini. Silahkan di sini. Jadi dia agak geser gitu, membuat agar yang datang itu bisa duduk di tempatnya gitu. Begitu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian melonggarlah, perluaslah dalam majlis, maka kemudian hendaklah kalian memperluas ya, majlis, pasti Allah akan membuka, melonggarkan kepada kalian juga. Jadi seperti ini, penuh kan misalnya. Ya duduk sini, di sini, dempet-dempetan juga gak apa-apa. Begitu. Berkata Imam Al-Qurtubi, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk saling jinak. Ini bukan saling renggang, bukan. Saling jinak, saling akrab antara sebagian yang lain dengan yang lainnya. Jangan sampai ya di antara adab majlis perlu diamalkan. Karena di antara yang menyebabkan renggangnya masalah itu tatkala kurang baik juga di dalam majlis. Dia memang satu akidah. Adab antara satu dengan yang lainnya suka menyedihkan yang lain, suka menyinggung yang lain. Akhirnya walaupun dalam satu majlis keluar itu saya kesal sama dia itu. Nah, itu kan adab. Karena adab, etika yang tidak diamalkan di dalam majlis. Udah gondok yang ada di hati. Betul nggak? Penting nggak adab ini? Penting nggak? Sangat penting. Ya, sangat penting sekali. Jadi Allah memerintahkan kaum muslimin untuk saling jinak, saling melindungi, saling kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Nah, di majlis itu seperti itu. Kenapa kita harus saling melonggarkan antara satu dengan yang lainnya, beradab di majlis, biar tenang untuk mendengarkan pelajaran. Mendengar pelajaran itu dengan ketenangan, adab yang baik tatkala di majlis bisa diserap ilmu yang akan kita ambil. Nanti di dalam tabligh akbar jangan sampai ketika acara sibuk dengan jualan, sibuk dengan minum kopi, sibuk dengan ngirimkan makanan ke jamaah. Ketika acara pengajian begitu, perhatikan Ustaz. Hanya 1 jam saja, kok kenapa nggak sabar? Betul nggak? Jadi ketika kita melaksanakan adab tersebut, faidah yang akan kita ambil lebih banyak daripada yang tidak beretika di dalam majelis ilmu. Misalnya acara nanti misalnya dari jam 9 sampai jam 10.15 adalah waktunya untuk menyimak, mendengarkan pemaparan. Dengarkan, duduk semuanya di depan, walaupun yang ada di belakang, walaupun sebagai panitia, walaupun siapapun, duduk. Yang paling depan itu lebih baik daripada yang di belakang. Nah ya, baru setelah itu ada waktunya. Majelis yang lain itu misalnya ada waktunya untuk sarapan. Misalnya diberi waktu, sudah waktunya sarapan itulah kita. Jangan sampai mengumumkan ini itu. Ya, harus ada adab dan etika. Harus ada adab dan etika di dalam majelis itu sebenarnya. Jadi sekali lagi, jadi majelis yang baik itu tatkala majelisnya itu memiliki adab dan etika sehingga lebih tenang. Nah, baru setelah ada waktunya untuk tanya jawab, silahkan itu untuk tanya jawab sampai selesai. Gitu. Ketika sedang acara, diam semuanya. 1. Menyenangkan para ustadz. Dan menyenangkan itu ibadah. Dan juga termasuk mengamalkan etika di dalam majelis ilmu. Ilmu itu suatu perkara yang mahal. Jangan disepelekan.
kesempatan emas untuk mengambil faidah ilmu dari ustaz yang datang jauh-jauh. Betul enggak? Dari Indonesia, dari Mekah juga. Tanpa terkecuali. Betul enggak? Nah, Iya. Iya. Paham enggak? Jadi seperti itu. Jadi dengan kita beradab di majelis ilmu, insya Allah kita akan lebih tenang dan bisa menyimak dan menyerap ilmu yang disampaikan oleh ustaz. Yang ketiga, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, ayat ini secara umum dalam semua majelis yang mana kaum muslimin berkumpul di dalam kebaikan dan untuk mendapatkan pahala, baik majelis ketika perang, majelis zikir, atau majelis pada hari Jumat ya. Jadi dalam hadis ini yang lebih duluan duduk jangan diberdirikan, jangan diusir, karena dia lebih utama untuk duduk, karena dia yang duluan duduk. Walaupun bagaimanapun tidak boleh seseorang itu memberdirikan yang lain. Kamu di sana aja, saya kan senior. Misalnya, enggak bisa seperti itu. Yang lebih duluan duduk, yang datang duluan. Seperti itu. Ini majelis ilmu, adab di dalam majelis ilmu, dalam majelis apapun di hari Jumat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit kita mengenal akidah yang benar, tauhid yang benar, terus juga dipadukan dengan akhlak yang baik. Insya Allah kita tambah berhias diri dengan cahaya ilmu yang menerangi kita di dalam kehidupan kita, sehingga menjadi perhiasan yang indah, yang elok bagi orang yang sedang menuntut ilmu. Jangan sampai kita itu sama saja dengan orang yang tidak belajar. Perlu ada hiasan yang elok yang menghiasi diri kita sebagai penuntut ilmu. Walaupun bapak-bapak semuanya di sini bukan untuk menuntut ilmu tujuannya, kan? Tapi untuk mencari uang. kalau anu Pak Ustaz, Nanti udah pertanyaan belum? belum mencari uang. Tapi di sela-sela mencari uang ternyata menuntut ilmu. Bahkan antum itu lebih baik daripada yang menuntut ilmu, tujuannya datang di sini mencari uang. Makanya antum punya kelebihan daripada orang yang sedang menuntut ilmu yang sebenarnya malah pulang menjadi ustadz yang gak benar. Ustadz uang atau ustadz bukan gaul, ustadz baum. Pokoknya ustadz yang tidak mengajak kepada sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam. Silakan.